Halo pecinta anime, berjumpa lagi di channel Komiki-Nime. Di video kali ini, Mimin mau merangkum anime Sumatsu no Valkyrie Record of Ragnarok. Anime ini mengangkat unsur-unsur yang bisa saja sangat sensitif, terutama bagi pemeluk dan penganut agama tertentu. Dan anime ini juga hanya tayang di Netflix agar bisa menyaring penonton-penonton yang belum cukup umur ataupun minim wawasan. Karakternya pun diambil dari tokoh-tokoh terkenal seperti Shiva, Adam, Buddha, Lubu, Thor, Zeus, Anubis, dan masih banyak lagi. Record of Ragnarok menceritakan tentang pertarungan para dewa dan umat manusia. Para manusia berjuang untuk kelangsungan generasi selanjutnya. Para dewa ingin mengakhiri kehidupan umat manusia karena para dewa menilai kalau umat manusia hanya membuat kerusakan di permukaan bumi. Anime ini hanya fiksi guys, jadi anime ini tidak ada di dunia nyata. Baiklah, untuk kalian siapkan kopi, siapkan cemilan, dan siapkan bantal lanjut rebahan. Pastikan kalian masih punya sisa kuota karena kita akan menuju ke alur ceritanya. Film diawali dengan akan datangnya bencana besar yang akan mengakhiri peradaban manusia di permukaan bumi. Bukan karena perang nuklir ataupun invasi ras alien, bukan juga benturan asteroid yang akan menghantam bumi, tetapi kehancuran umat manusia dikarenakan akibat ulah manusia itu sendiri yang semakin banyak melakukan kerusakan di permukaan bumi, sehingga membuat pencipta peradaban manusia murka, yaitu para dewa. Para dewa itulah yang akan mengakhiri kehidupan manusia di permukaan bumi. Kemudian kita diperlihatkan seluruh dewa yang sedang rapat di gedung Valhalla. Rapat itu dilakukan setiap 1000 tahun sekali. Dalam rapat itu membahas tentang perilaku umat manusia dalam 1000 tahun terakhir. Apakah umat manusia berperilaku baik ataupun buruk? Rapat ini dipimpin oleh dewa tertinggi, yaitu Dewa Zeus. Akibat perilaku manusia yang semakin merusak di permukaan bumi, para dewa pun memutuskan untuk mengakhiri kehidupan manusia. Namun saat Dewa Zeus akan mengetuk palu tanda sepakatnya pemusnahan manusia, tiba-tiba terdengar suara penolakan yang sangat lantang sehingga menghentikan sejenak rapat itu. Suara itu datang dari atap. Di sana ada seorang manusia setengah dewa, yaitu Brunhild yang biasa disebut Valkyr. Di sini Brunhild tidak setuju dengan keputusan para dewa yang akan mengakhiri kehidupan manusia begitu saja. Hanya dengan membasmi umat manusia itu terdengar biasa saja. Lalu Brunhild mengajukan permohonan untuk menentukan kehidupan manusia 1000 tahun ke depan. Dengan menguji umat manusia dengan melakukan pertempuran akhir para dewa melawan manusia, yaitu Ragnarok, di mana pada pertempuran itu sudah tertulis dalam Undang-Undang Klausul Maha Istimewa pasal 62, yaitu pertarungan 1 lawan 1 antara dewa dan manusia. 13 manusia yang terpilih akan melawan 13 dewa. Pihak yang akan meraih 7 kemenangan akan menang. Saat manusia kalah 7 kali, maka kehancuran akan ditentukan. Namun jika manusia menang, maka para dewa akan menjamin peradaban selama 1000 tahun ke depan. Namun undang-undang itu belum diterapkan sejak kelahiran umat manusia. Ternyata undang-undang dibuat hanya sebagai lelucon para dewa. Para dewa di sana pun menertawai pengajuan Brunhild atas hal itu. Mereka berkata tidak mungkin menang umat manusia melawan para dewa. Demi permintaannya disetujui, Brunhild mengejek para dewa dengan mengatakan kalau para dewa takut menghadapi manusia, sehingga para dewa semakin murka. Akhirnya Dewa Zeus pun menyetujui usulan Brunhild, dan Brunhild ditugaskan mencari 13 pejuang dari umat manusia yang akan melawan para dewa. Keesokan harinya tibalah pertandingan Ragnarok itu, dengan dihadiri para umat manusia dan para dewa memenuhi stadion pertarungan Valhalla. Acara ini dibuka oleh pembawa acara, yaitu Heddal, si peniup sangkakala. Heddal membacakan peraturannya, yaitu kemenangan ditentukan jika salah satu dari petarung telah mati, yang masih bertahan dialah pemenangnya. Lalu Heddal memperkenalkan petarung pertama dari kubu dewa, yaitu Dewa Thor. Dewa Thor adalah dewa Nordik terkuat dengan kekuatan palu dan petirnya. Sedangkan dari kubu manusia yang akan bertarung pertama kali adalah Lubu.
Lubu adalah manusia terkuat dari dataran Tiongkok, sekaligus pahlawan terkuat dari 3 kerajaan. Di sisi lain, Brunhild memarahi seseorang yang sedang berdoa, dikarenakan orang itu berdoa kepada musuh yang harus dikalahkan. Kemudian Heimdall pun meniup trompet sebagai tanda dimulainya pertarungan. Dari masing-masing kubu pun bersorak mendukung perwakilan mereka. Thor dan Lubu maju untuk memulai pertarungan mereka. Kemudian pertarungan yang sangat dahsyat pun terjadi. Di sini Lubu mampu memukul mundur dewa Nordik terkuat. Tidak sampai di situ, Thor kembali menyerang Lubu. Namun, Lubu mampu menahan serangan Thor. Dengan kata lain, Lubu mampu mengimbangi kekuatan para dewa. Kemudian Thor mengeluarkan kuda-kuda yang tidak asing lagi bagi para dewa. Diceritakan pada zaman dahulu di Asgard, yaitu tempat dewa Thor berada, di mana para dewa hidup dikelilingi tembok yang sangat tinggi, di mana tembok itu melindunginya dari berbagai invasi dari tanah raksasa. Selain itu, para ras dewa dilindungi oleh para prajurit, sehingga Asgard menjadi tanah yang damai. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama saat para raksasa datang menyerang Asgard. Akibatnya serangan itu banyak sekali warga ataupun prajurit yang menjadi korban keganasan para raksasa. Saat para raksasa akan menyerang istana Asgard, Thor datang dengan gagahnya keluar untuk membasmi para raksasa itu. Hanya dengan serangan kuda-kuda Thor saat ini, Thor mampu menghancurkan seluruh raksasa yang ada di sana. Kembali ke masa sekarang, kuda-kuda dengan palu dialiri petir yang sangat menakutkan, Thor mulai melancarkan serangan yang sangat dahsyat, sama seperti saat ia melawan para raksasa dahulu. Di sisi lain, para dewa dan umat manusia yang melihat itu, mereka semua menyangka kalau Lubu telah gugur dalam serangan dahsyat tersebut. Namun tanpa mereka sadari, Lubu berhasil menahan serangan Thor dan Lubu bisa melukai dewa Nordik terkuat itu dengan tongkat miliknya. Melihat kejadian itu, para dewa tidak percaya apa yang mereka lihat, karena senjata dari umat manusia tidak akan mampu menahan serangan dewa bahkan melukainya. Lalu kita diperlihatkan flashback saat Lubu masih kecil. Ia berkelana mengembara untuk mencari orang terkuat. Namun sekuat apapun orang yang ia temui, tetap masih kalah dengan dirinya. Dan pada akhirnya Lubu menjadi terkenal dan memiliki banyak pengikut. Setelah sekian lama ia hidup sebagai orang terkuat, Lubu pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dikarenakan ia merasa bosan karena tidak ada orang di dunia ini yang mampu melawan dirinya. Kembali ke masa sekarang di mana pertarungan sengit Lubu masih berlanjut. Di sana Lubu merasa senang, ia merasakan sensasinya bertarung karena ia baru kali ini menemukan lawan yang seimbang dengan dirinya. Di sisi lain, pemimpin dewa yaitu Zeus mulai menyadari senjata buatan manusia yang begitu kuat, bahkan mampu melukai tubuh sang dewa. Ternyata senjata itu Valkyrie yang berubah menjadi senjata bagi para petarung perwakilan manusia. Sebelumnya Brunhild telah mengantisipasi karena Brunhild yakin dengan bantuan para Valkyr, perwakilan manusia dapat mengimbangi kekuatan para dewa. Saat sebelum pertarungan Ragnarok dimulai, Brunhild menemui saudaranya yang bernama Rankris. Brunhild memberitahukan Rankris tentang dua senjata yang digunakan oleh Thor, yaitu sarung tangan dan palunya. Lalu Brunhild meminta kepada Rankris untuk merubah tubuhnya menjadi sebuah senjata yang akan digunakan oleh perwakilan manusia. Kembali ke pertarungan Thor dan juga Lubu. Pertarungan mereka berdua semakin sengit. Dengan senjata dari tubuh Valkyrie, Lubu mampu menghancurkan sarung tangan milik Thor. Atas hal itu, para penonton menjadi terkesima bagaimana mungkin benda sekeramat itu hancur di tangan manusia. Lalu pada zaman dahulu pada mitologi Nordik, sarung tangan milik Thor yang bernama Turnjlit memiliki kekuatan untuk menahan palu milik Thor. Dengan kata lain, Thor menggunakan sarung tangan untuk menahan kekuatan yang hebat dari palu tersebut. Namun siapa sangka senjata yang digunakan Lubu mampu menghancurkan sarung tangan itu. Di sisi lain, Hermes yaitu salah satu 12 dewa Olympus mengatakan kepada Zeus tentang kekuatan Valkyrie yang mampu merubah dirinya menjadi senjata, yang mana senjata itu kekuatannya setara dengan para dewa. Zeus yang mendengar hal itu, ia menyadari pemberontakan para Valkyrie. Namun Zeus pun merasa senang atas hal itu. Kembali ke pertarungan, Thor yang dihancurkan sarung tangan ziranya, ia pun semakin terdesak oleh serangan Lubu.
Namun serangan Lubu terhenti karena terdengar dentuman jantung milik palu Thor. Terdengar detakan palu itu hidup. Para penonton pun dibuat takut akan hal itu. Kemudian Zeus menjelaskan jika ada kesalahan dalam mitologi kuno. Sarung tangan sebenarnya untuk menahan kekuatan Thor agar tidak menghancurkan palu sebelum palu itu terbangun. Kembali ke pertarungan, Thor yang melihat palu yang telah bangkit, ia pun melepas sisa sarung tangan zirahnya. Kemudian Thor mengangkat palu yang sudah bangun dari tidurnya dan bersiap melancarkan serangannya kepada Lubu. Di saat yang bersamaan, daftar petarung telah rilis. Brunhild yang melihat daftar petarung, ia mengatakan dengan yakin bahwa perwakilan umat manusia akan dijuluki sebagai 13 pembantai dewa atau Elgeir. Sedangkan Zeus yang melihat daftar petarung, ia merasa sangat senang. Di sisi pertarungan, Thor yang akan melempar palu mengatakan kepada Lubu untuk tidak mati. Saat Thor melemparkan palunya kepada Lubu, namun secara tak terduga Lubu berhasil menghindari serangan dahsyat itu. Menurut Edda, Thor melempar Mjolnir dan dapat menghancurkan tengkorak raksasa es. Berkat kekuatan Mjolnir, lemparan Thor tidak pernah meleset sekalipun dalam 100 kali lemparan. Namun saat ini Lubu mampu menghindarinya. Saat Lubu akan menyerang, tiba-tiba palu itu kembali dan hendak menyerang dari belakang. Namun lagi-lagi Lubu berhasil menghindar dengan memutari tubuhnya. Ternyata sebenarnya Thor melempar palu bukan untuk menyerang, melainkan memanfaatkan kecepatan tinggi dari ayunan palu dan melancarkan serangan pamungkasnya. Brunhild pun terkejut melihat serangan yang akan Thor gunakan, karena serangan itu pernah dilakukan Thor saat berhadapan dengan musuh bebuyutannya. Hanya sekali ia gunakan dalam pertempuran itu sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Lubu pun mau tidak mau harus masuk ke perangkap Thor. Thor pun menggunakan teknik Hammer Thorgerad untuk menghabisi Lubu. Serangan hammer milik Thor yang dahsyat menimbulkan hantaman yang sangat keras, hingga membuat penonton yang berada di sana terkesima. Namun tanpa diduga, Lubu berhasil menahan serangan Thor yang sangat dahsyat dan membuat para dewa terkejut. Mereka semua tidak menyangka bahwa ada seorang manusia yang dapat menghentikan serangan yang bahkan dapat memusnahkan Jormungandr. Umat manusia pun senang melihat Lubu berhasil menahan serangan itu. Namun kesenangan itu tidak bertahan lama, karena kedua kaki Lubu patah dikarenakan tidak bisa menahan beban berat yang Thor layangkan. Pada saat Thor akan mengakhiri pertarungannya, tiba-tiba kuda milik Lubu datang seakan mengatakan kalau ia tidak boleh menyerah. Kuda itu pun siap mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Lubu. Bahkan umat manusia pun menyerukan dukungannya untuk Lubu. Lubu yang sekali lagi bangkit dan menunggangi kuda. Kemudian Lubu maju dengan menghunuskan tombaknya. Lubu menyerang dengan teknik Skyriver yang ia latih semasa hidupnya. Sedangkan Thor menggunakan Thor Hammer sekali lagi. Benturan keduanya pun tidak terelakkan. Namun naas Lubu yang hanya manusia biasa, ia tidak mampu menahan serangan hammer. Tangannya pun putus sebelah. Mengingat pertempuran ini adalah pertempuran terakhir, Lubu pun memotong tangan satunya dan maju kembali melawan tanpa tangan dan kaki. Walaupun demikian, Lubu merasa senang karena ia menemukan lawan yang lebih kuat darinya. Alhasil, Lubu harus gugur dalam pertarungan itu. Sorakan para dewa pun terdengar dibarengi dengan kesedihan umat manusia menghadapi Ragnarok. Saat Heimdall menyuruh Thor untuk meninggalkan area pertarungan, kuda milik Lubu beserta pengikutnya maju menyerang Thor. Karena dalam prinsip mereka, kematian bersama pemimpin mereka adalah kematian yang terhormat. Thor yang mengerti perasaan dari mereka pun memberikan serangannya demi menghormati Lubu. Bahkan Thor sudah menganggap Lubu bukan lawan melainkan teman. Para prajurit pun gugur. Di sisi lain, Brunhild menjelaskan jika yang kalah dalam pertarungan ini maka jiwa mereka akan hancur dan tidak bisa kembali. Kemudian Brunhild memilih petarung dari kubu manusia. Brunhild memilih manusia pertama di muka bumi, yaitu Adam.
Lalu Heimdall mengumumkan petarung di arena. Yang pertama Adam. Namun tiba-tiba Heimdall mendapatkan sebuah informasi bahwa urutan pertarungan dari kubu dewa telah dirubah. Tak lama kemudian datanglah Hermes ke tengah pertarungan. Ia menyanyikan sebuah lagu untuk menyambut petarung kedua dari kubu dewa ini. Semua orang pun terkejut karena petarung dari kubu dewa yang bukan lain ialah pemimpin dari para dewa itu sendiri, yaitu Zeus. Penonton dari kubu dewa pun menyemangati dengan sebutan GFOG atau disebut The God of Father of Cosmos. Setelah itu, Zeus merubah dirinya yang awalnya kurus kering, kini tubuhnya menjadi besar, kekar, dan berotot. Di sini kita diperlihatkan flashback sebelum pertandingan dimulai. Terlihat Shiva yang berjalan menuju ke arena pertempuran. Kemudian dihentikan oleh Zeus. Zeus meminta kepada Shiva untuk bertukar karena pada awalnya pertandingan kedua diberikan kepada Adam versus Shiva. Di tengah perjalanan Zeus memaksa Shiva untuk mundur dan digantikan oleh dirinya. Pada awalnya Shiva menolak karena ia sudah tak sabar ingin bertarung. Namun karena Zeus yang terus memaksa, Shiva pun mengalah. Terlihat jelas perbedaan tubuh antara Zeus dan Adam. Tak lama kemudian datanglah Valkyrie yang mengendarai Pegasus yang bernama Regimlov. Di sini Regimlov yang paling cocok dengan Adam. Oleh karena itu dirinya yang akan menjadi senjata bagi Adam. Kemudian Regimlov mengubah dirinya menjadi kenukil yang diletakkan di tangan. Lalu Adam bertanya kepada Zeus tentang senjata yang ia gunakan. Zeus menjawab bahwa ia tidak menggunakan senjata, melainkan hanya dengan tangan kosong saja. Mendengar hal itu, Adam mengingatkan kepada Zeus untuk berhati-hati, karena jika Zeus tidak menggunakan senjata, maka Zeus akan kalah. Setelah itu, pertarungan ini pun dimulai. Di sini Zeus menyerang dahulu. Saat Zeus menyerang Adam, Adam dengan mudah menghindari serangan Zeus yang kecepatannya kurang dari 0,01 detik. Bahkan serangan bertubi-tubi yang sangat cepat, Adam masih sangat mudah menghindarinya. Tak sampai di situ, Zeus pun mengeluarkan sebuah jurus yaitu Jab Meteor yang kecepatannya berkali-kali lipat dari serangan sebelumnya. Lalu Zeus juga mengeluarkan tendangan yang dijuluki Kapak Dewa. Namun Adam masih dengan mudah menghindarinya. Dan sekarang giliran Adam yang akan menyerang Zeus. Di sana Zeus terkejut melihat gaya bertarung Adam yang sama seperti dirinya. Bahkan Zeus dibuat terluka akibat serangan itu. Ternyata di sini kemampuan Adam terletak pada matanya, di mana ia bisa melihat serangan musuh dan mengkopinya. Ya, sama seperti Kakashi ninja peniru guys, yang ada di serial Naruto. Brunhild menjelaskan jika kemampuan meniru Adam dapat terjadi karena Adam adalah tiruan dari dewa itu sendiri, yang dimana matanya diberkahi kemampuan refleksi ilahi, sehingga Zeus dihajar habis-habisan. Kekuatan Zeus belum bisa menumbangkan Adam. Kemudian ia mengeluarkan teknik andalannya yang ia dapat setelah membunuh ayahnya, yaitu Kromos, di perang Titanomakhia. Teknik tersebut adalah pukulan yang melampaui kecepatan di dunia, bahkan para dewa pun tidak bisa melihat. Namun tanpa diduga justru Zeuslah yang terkena pukulan telak oleh Adam, dan Zeus pun tersungkur lalu pingsan. Para dewa yang melihat hal itu seakan tak percaya mengapa Zeus terlihat lemah. Bahkan Shiva yang diminta bertukar pun terkejut. Begitu juga dengan Ares yang juga bingung akan hal itu. Kemudian Hermes menjelaskan, saat Zeus melancarkan serangannya, Adam meniru serangan itu dengan sedikit menghindar dan menyerang dengan pukulan balasan. Ares yang mendengar hal itu, ia pun sangat marah kepada Hermes, seolah-olah Ares tidak mengetahui apa-apa. Lalu Hermes menjawab bahwa itu semua hanyalah anggapannya saja. Kemudian kita diperlihatkan flashback saat Adam berada di surga sebelum kepergiannya. Di sana Adam sedang menikmati kehidupan di surga. Sementara Hawa sedang diganggu oleh iblis kadal di bawah pohon senju. Beruntungnya Hawa berhasil melarikan diri dari sang iblis. Namun karena kelicikan iblis, iblis itu memakan buah terlarang dan memfitnah Hawa agar ia diusir dari surga.
Saat putusan sidang, Hawa akan diusir dari surga. Adam pun datang mengacaukan persidangan sambil membawa buah terlarang yang lumayan banyak. Di sana Adam menggigit buah sinju dan memuntahkannya kembali hingga habis seluruh buah yang ada di keranjang itu. Lalu Adam membawa Hawa keluar dari surga yang telah ternodai oleh fitnah sang iblis. Iblis yang tak terima akan hal itu, iblis pun menyerang Adam. Namun serangan itu dapat ditangani oleh Adam dengan memanfaatkan mata refleksi ilahi. Dan iblis pun mati. Sementara Adam dan Hawa bersama-sama keluar dari surga. Kembali ke masa sekarang, terlihat Brunhild yang senang karena kekhawatirannya akan Zeus telah usai. Gol bertanya mengapa Adam begitu kuat. Brunhild menjawab mungkin kekuatannya berasal dari dendam dan kebencian terhadap para dewa. Namun saat Hedal mengumumkan pemenangnya, tiba-tiba Zeus bangkit dan mengeluarkan jurus terbaiknya. Di sana Zeus bertanya pada Adam, apa alasannya ia bertarung di Ragnarok? Mendengar pertanyaan Zeus, Adam menjawab, jika ia tidak perlu punya alasan untuk melindungi anak-anaknya. Mendengar hal itu, untuk pertama kalinya para umat manusia berdoa untuk keselamatan Adam. Para dewa pun mengagumi dan menghormati Adam. Sementara Zeus bertransformasi ke bentuk terakhirnya. Hal itu belum pernah dilakukan Zeus selama ratusan juta tahun. Dewa Loki yang melihat itu pun dibuat iri dengan Adam karena Adam mampu membuat Zeus ke bentuk terkuatnya, yaitu Adamas. Zeus yang bertransformasi ke bentuk Adamas terlihat seperti tulang belulang yang berisi otot padat. Auranya pun membuat semua orang yang melihatnya merasakan bahaya. Sementara Adam yang melihat hal itu untuk pertama kalinya, Adam beralih ke mode tempur. Karena Adam tahu ada hal bahaya dalam diri Zeus. Para dewa yang melihat hal itu pun sudah mengetahui bahwa kemenangannya ada di pihak mereka. Kemudian Zeus melancarkan serangannya lewat pukulan kanan dan kiri. Namun seperti biasa, Adam mampu meniru dan menyerang kembali serangan Zeus. Hal itu membuat keduanya saling bertukar pukulan. Walaupun Adam tidak terkena pukulan, namun dampaknya sangat berbahaya karena refleksi ilahi milik Adam overhead yang membuatnya terluka dari dalam. Hal itu dikarenakan tubuh Adam yang belum cukup kuat dalam pertarungan jangka panjang menggunakan refleksi ilahi matanya. Loki pun berkata kalau ini adalah duel ketahanan karena keduanya sudah mencapai batas. Sementara Ares berkata kalau pertarungan itu adalah pertarungan yang indah. Di sisi penonton, para umat manusia terus menyemangati Adam. Dan mereka berharap jika Adam mampu untuk mengalahkan Zeus. Namun tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Di mana mata Adam mengeluarkan banyak darah hingga membuat mata Adam menjadi buta. Zeus pun berhasil memukul Adam. Atas hal itu membuat Zeus semakin bersemangat dalam menyerang Adam. Adam pun harus menerima ribuan pukulan dari Zeus. Para umat manusia yang melihat hal itu pun tak tega melihat hal tersebut. Mereka semua meneriaki Zeus untuk mengalah saja. Namun di kegelapan yang ia rasakan, Adam mendengar suara tangisan bayi di saat terakhirnya. Ia pun memaksakan bertarung dan kembali bersemangat. Adam pun memanfaatkan pukulan Zeus agar ia bisa menangkap kepalanya. Kemudian mereka berdua saling menghujani pukulan satu sama lain. Para penonton yang ada di sana pun cukup terkesan karena Adam mampu memojokkan Zeus walau di detik terakhirnya. Setelah itu Zeus pun kehilangan kekuatannya dan berlutut di depan Adam. Teriakan dari umat manusia yang menyaksikan bahwa ia menyangka kalau Adam telah menang. Namun kesenangan itu tak bertahan lama saat Heimdall mengumumkan bahwa Adam telah tewas. Ternyata Heimdall belum menyadari saat sebelum Zeus terjatuh. Adam sudah tewas dalam posisi berdiri. Meski begitu, Adam belum menyerah. Walaupun ia sudah tak bernyawa, namun Adam terus melancarkan pukulannya. Zeus pun mengakui dan mengagumi Adam. Ia berkata jika dalam hal adu kekuatan, Adamlah pemenangnya. Lalu Heimdall pun mengumumkan pemenang dari pertarungan kedua yang dimenangkan oleh pihak dewa. Di sisi lain, Gol kembali bersedih atas kekalahan umat manusia dan saudaranya tersebut. Gol pun ditenangkan oleh Hyrule. Hyrule merupakan saudari kedua dari 13 Valkyrie.
Di sini, Hirsch memiliki kepribadian ganda yang mana ia sudah tidak sabar ingin melawan para dewa. Sementara Brunhild semakin terkejut melihat lawan dari pihak dewa adalah Poseidon. Melihat hal itu, Gol semakin takut karena Poseidon adalah kakak dari Zeus. Ia berkata jika Poseidon lebih brutal dari Zeus. Saat Brunhild sedang memilih lawan dari Poseidon, tiba-tiba Kojiro Sasaki datang dan meminta diturunkan untuk melawan Poseidon. Terlihat penampilan Sasaki seperti kakek tua, padahal ia mati waktu masih sangat muda. Awalnya Brunhild merasa ragu akan kemampuan Sasaki. Namun ia menyadari kalau Sasaki memiliki potensi yang luar biasa. Yang mana Sasaki memperlihatkan ayunan pedangnya saat teko susu yang terjatuh. Ternyata alasan Sasaki sudah tua dan mengikuti kompetisi itu karena dirinya terus berkembang walaupun ia sudah mati. Padahal ia mati waktu masih sangat muda. Maka dari itu seperti para perwakilan umat manusia yang berada dalam masa jayanya, wujud Sasaki yang tua adalah wujud terkuatnya. Kemudian Heimdall mengumumkan pertarungan dari kubu dewa yaitu Poseidon. Poseidon adalah anak kedua dari 3 bersaudara Olympus. Ia dijuluki Zeus Enolis, yaitu dewanya lautan. Sementara perwakilan dari umat manusia yaitu Kojiro Sasaki. Kojiro Sasaki dijuluki sebagai pecundang terbesar dalam sejarah. Saat Sasaki memasuki arena pertandingan, di sisi penonton ada seorang anak kecil yang tidak terima dengan Sasaki mewakili umat manusia. Anak kecil itu berkata mengapa bukan ayahnya saja yang bertarung mewakili umat manusia. Bahkan selain anak kecil, ada juga pendekar pedang lainnya yang tidak terima jika Sasaki yang bertarung. Lalu datang ayah dari anak kecil itu yaitu Misashi Miyamoto. Di sana ia mengatakan bahwa Sasaki saat ini telah mencapai posisi yang didambakan oleh semua ahli pedang, di mana posisi tersebut merupakan posisi tertinggi dari seluruh ahli pedang. Sasaki pun mengeluarkan pedangnya yang membuat ombak di sekitarnya menjadi tenang. Atas hal itu, para samurai dan para dewa menyadari kehebatannya. Pertandingan dimulai dari Sasaki yang memprediksi kemungkinan ia bisa menang melawan Poseidon. Melihat Sasaki yang terdiam membuat umat manusia menjadi putus asa. Di sisi lain, Brunhild menceritakan kisah tentang Poseidon yang membuat dewa Olympus kini hanya berjumlah 12 anggota. Karena Poseidon telah membunuh dewa di sana yaitu kakaknya sendiri, Adamas. Kejadian itu tidak ditulis karena jauh setelah perang Titanomachia dan Zeus yang diangkat menjadi yang tertinggi di Pantheon Yunani dan menghapus sejak keberadaan Adamas. Hal itu dikarenakan Adamas yang iri mulai mengumpulkan pasukan untuk menentang Zeus dan membujuk Poseidon. Poseidon yang menolak ajakan Adamas dikarenakan tidak kesediaannya untuk bersatu. Karena hal itu dapat mencemari sifat kedewaan atas hal itu. Adamas pun dibunuh oleh Poseidon. Kembali ke pertarungan, Sasaki bingung mengapa Poseidon tidak ingin menatapnya. Sasaki pun duduk bersila dan memikirkan caranya dengan tenang, karena ia tidak ingin mati konyol. Kemudian kita diperlihatkan flashback saat Sasaki masih kecil. Sasaki ini mendapatkan julukan si pecundang. Saat itu ia hidup di kota Kacel Ichijodan, tepatnya di Tojo Toda. Di dojo ada seorang pelatih yang bernama Kagekatsu. Ia memarahi Sasaki yang datang terlambat. Kemudian Kagekatsu menyuruh Sasaki untuk berlatih dengannya. Namun di tengah latihan, Sasaki menyerah tanpa sebab. Kagekatsu yang melihat hal itu pun memarahi Sasaki dan mengatakan untuk tidak menyerah begitu saja. Lalu Sasaki pergi beristirahat sambil merenung. Ia bertanya-tanya apa yang salah dengannya. Tak lama kemudian ia melihat seekor kelinci berlari tepat di depan matanya. Dan ia pun mengikuti gerakan dari kelinci itu. Tidak hanya itu, Sasaki juga berhasil belajar tentang hukum alam yang sebenarnya, yang mana yang lemah akan ditindas. Setelah itu Sasaki memilih pergi berkelana selama 6 bulan. Dan ia memutuskan untuk berlatih sendiri di alam bebas. Setelah 6 bulan berlalu, Sasaki kembali ke dojo tempat ia berlatih. Lalu Kagekatsu marah pada Sasaki, dikarenakan Sasaki menghilang selama 6 bulan. Saat Kagekatsu akan berlatih bersama Sasaki,
Namun tiba-tiba Kagekatsu menyerah tanpa sebab. Setelah itu Sasaki berhenti berkunjung ke dojo. Setelah beberapa tahun kemudian, saat Sasaki sedang membelah kayu, tiba-tiba master yang buta datang ke rumahnya. Karena sejak saat itu Sasaki tidak pernah kembali ke dojo. Ia lebih memilih hidup seperti biasanya. Lalu master pun masuk ke rumah Sasaki. Saat ia masuk, ia dapat melihat apa yang selama ini dilakukan oleh Sasaki. Padahal sang master buta. Di sana master menawarkan kepada Sasaki untuk menjadi instruktur salah satu klan agar dirinya bisa menjadi bangsawan. Namun Sasaki menolak karena ia lebih memilih berkelana mencari lawan pendekar pedang terhebat di muka bumi, yang mana pendekar tersebut akan ia ajak berlatih. Namun di setiap latihan Sasaki selalu kalah di setiap latihan yang ia jalani. Oleh karena itulah Sasaki dijuluki sebagai pecundang yang terhebat. Kembali ke masa sekarang, Sasaki yang mendapat petunjuk pun berdiri bersiap akan menyerang. Sasaki pun menyerang Poseidon dengan teknik pedang Monoshizou. Namun Poseidon dengan mudahnya menghindari. Lalu Sasaki menyerang dengan teknik Subamegasi. Serangan yang ia lancarkan menukik ke atas dan hampir memotong kepala Poseidon. Teknik berpedang Sasaki membuat banyak orang terkejut, termasuk para samurai yang pernah bertemu dengannya. Hasil dari penerawangan Sasaki, Sasaki menghindari setiap serangan Poseidon. Seolah Sasaki dapat melihat masa depan sehingga serangan demi serangan dapat ia hindari. Namun pada saat itu Poseidon bersiul dan berhasil menusuk Sasaki dengan senjata. Walau serangan itu hanya menggores bagian perut kirinya saja. Dengan sombongnya Poseidon berkata, "Apakah pecundang sepertimu dapat membaca seranganku?" Sementara itu, penonton dari kubu dewa berteriak senang karena melihat hal itu. Melihat hal itu, Sasaki menegur Poseidon untuk menerima sorakan dari teman-temannya. Kemudian Poseidon menjawab kalau dewa tak butuh teman, karena dewa merupakan makhluk sempurna sejak dilahirkan. Sasaki menjawab dengan jawaban provokator, bahwa kehidupan dewa ternyata sangat menyedihkan. Mendengar jawaban itu membuat Poseidon terkejut, lalu Poseidon melancarkan serangannya. Serangan itu bagaikan hujan senjata bagi Sasaki. Namun lagi-lagi Sasaki mampu menahan serangan dari Poseidon. Dikarenakan sebelum Poseidon menyerang Sasaki, Sasaki telah memprediksi serangan tersebut. Namun tanpa diduga, Sasaki salah memprediksi serangan Poseidon sehingga hampir saja Sasaki terkena trisula milik Poseidon. Setelah itu Poseidon menyerang Sasaki dengan sangat cepat, sehingga membuat Sasaki seperti berhalusinasi di dalam lautan. Lalu Sasaki kembali bangkit dan menyerang Poseidon dengan tekniknya yaitu Ganryo Torakiri, yaitu membalikan cengkraman pedangnya. Namun Poseidon dengan mudahnya menghindari. Malah sebaliknya saat Poseidon menyerang Sasaki, Sasaki dengan sigap menangkis serangan itu, sehingga menyebabkan pedang milik Sasaki patah menjadi dua. Penonton yang melihat itu pun membuat mereka semua putus asa, begitu juga dengan Gold. Kemudian kita diperlihatkan sedikit flashback masa lalunya bersama Misashi Miyamoto. Pada saat itu pertarungan yang terkenal di Gyanryujima, Miyamoto datang terlambat pada waktu yang telah ditetapkan. Melihat Miyamoto terlambat, Sasaki melepas sarung pedangnya dan dilemparkan ke laut. Lalu Musashi Miyamoto berkata, "Jika kau sudah tak membutuhkan sarung pedangmu, maka kau sudah kalah." Dan menurut legenda di mana kejadian tersebut tertulis di sebuah buku yang bernama Nitenki. Kejadian itu sudah berselang selama 150 tahun lalu. Kembali ke pertarungan, Sasaki yang melihat pedangnya patah, ia pun memungutnya dan mengatakan kalau pedang ini adalah perjuangan terakhir umat manusia. Lalu pedang itu mengalami revolusioner dan pedang yang patah kini menjadi dua berkat semangat dan bantuan Hirsch. Brunhild menjelaskan bahwa itu dua kepribadian Hirsch. Sasaki akhirnya menggunakan dua pedang atau Niten Ganryo. Di sana Sasaki mengeluarkan semua jurus orang yang ia temui. Atas hal itulah Sasaki layak diakui sebagai sang nomor satu di bawah mentari. Serangan Sasaki pun kini berhasil melukai tubuh serta wajah Poseidon. Nampaknya Poseidon menikmati pertarungan itu. Lalu Poseidon menyerang Sasaki dengan sangat cepat.
Bahkan Sasaki tidak bisa menghindari serangan tersebut. Lalu Poseidon mengeluarkan jurus yang bernama Modusa Olope Demeter, di mana serangan ini membentuk sebuah kubah yang berisi serangan yang sangat cepat. Di sana Sasaki mulai terpojok akan hal itu. Kemudian para samurai menyemangati Sasaki yang membuat Sasaki mencapai Manjumuso yang dapat menghindari setiap serangan dengan sempurna. Sasaki maju menghindari serangan Poseidon dan Sasaki mampu memotong tangan Poseidon. Tak sampai di situ saja, kedua lengan Poseidon pun putus, disusul dengan terbelahnya tubuh Poseidon menjadi dua bagian. Para dewa pun terkejut melihat pertarungan itu. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa seorang dewa dikalahkan oleh seorang manusia. Para dewa pun harus menelan pil pahit atau kenyataan yang tidak masuk akal. Sedangkan di kubu manusia bersorak gembira bercampur haru. Di sisi lain, Sasaki yang kelelahan, ia hampir pingsan. Namun tiba-tiba Heroes kembali ke wujud Valkyrnya dan menolong Sasaki. Sementara di tempat para dewa, mereka mendiskusikan tentang kekalahan Poseidon. Akhirnya Zeus mengakui bahwa umat manusia memang kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itulah para dewa harus menanggapinya dengan serius pula. Shiva pun ingin bermain di ronde keempat, namun Zeus menolaknya. Zeus meminta petarung dari pihak Olympus karena mereka ingin membalas dendam. Kemudian Ragnarok keempat pun diumumkan. Pertarungan ini akan menjadi spesial karena pihak dewa menyetujui lokasi yang diminta petarung mod manusia. Tempat itu adalah arena yang disulap menjadi miniatur London abad ke-19, yang dimana perwakilan umat manusia yang akan bertarung ialah Jack sang pembunuh. Hal itu membuat manusia heran, mengapa seorang pembunuh menjadi perwakilan umat manusia di Ragnarok. Sementara dari pihak dewa ialah Hercules. Hercules merupakan pahlawan terbesar Yunani dalam mitologi Romawi. Para penonton pun tidak sabar menyaksikan pertandingan tersebut. Akankah umat manusia dapat memenangkan pertempuran melawan para dewa dan mendapatkan hak bertahan hidup selama 1000 tahun ke depan? Ya, pertarungan Ragnarok keempat akan dimulai pada season kedua. Dan berakhirnya season 1 ini diikuti dengan berakhirnya anime ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.